Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Carlina. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perusahaan internasional atau multinasional yang menerapkan strategi global. Perusahaan internasional yang saya pilih adalah Coca-Cola atau The Coca-Cola Company. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai profil The Coca-Cola Company. The Coca-Cola Company merupakan perusahaan minuman terbesar di dunia dengan manufaktur terbesar serta distributor dan pemasar yang memusatkan penjualan minuman non-alkohol dan sirup di dunia. Perusahaan Coca-Cola mulai dikenal masyarakat melalui salah satu produknya yang terkenal, yaitu Coca-Cola. Coca-Cola atau Coke adalah minuman bersoda cola yang dijual di berbagai restoran, toko, dan mesin pengecer di lebih dari 200 negara. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan pada tanggal 8 Mei 1886 oleh John Stites Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampurkan sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Pada tahun 1892, Pemberton menjual hak cipta Coca-Cola ke Asa J. Chandler, yang kemudian mendirikan perusahaan Coca-Cola pada tahun 1892. Asa J. Chandler adalah seorang pebisnis sejati. Dia menawarkan Coca-Cola dengan membagikan kupon untuk dapat menikmati rasa Coca-Cola secara gratis, serta membagikan jam, kalender, dan lain sebagainya yang berisikan logo Coca-Cola. Selanjutnya saya akan membahas strategi global The Coca-Cola Company. Menghadapi pasar yang unik dan heterogen, merek global harus cermat menyeimbangkan antara global standardization dan local customization. Standarisasi jelas akan meningkatkan efisiensi dan konsistensi yang lebih baik dalam menangani operasi global. Skala ekonomi yang substansial akan diraih melalui standarisasi produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Skala ekonomis akan diterjemahkan menjadi value yang lebih besar bagi pelanggan dengan menawarkan kualitas yang tinggi dan produk-produk yang lebih andal dengan harga yang lebih murah. Berbagai kondisi unik itu menuntut perlunya adaptasi, baik itu melalui fitur produk maupun dalam kampanye iklan, kemasan, warna, bahan, harga, iklan, strategi penjualan, dan sebagainya. Diferensiasi di pasar lokal dapat dilakukan pada konten, konteks, atau infrastruktur. Coca-Cola menggunakan diferensiasi konten dan konteks di Asia. Untuk kontennya, Coca-Cola membuat produk mengandung lebih sedikit pemanis dan karbonasi di sejumlah negara Asia Tenggara. Sementara itu, diferensiasi konteks mereka mewujudkan dalam bentuk label dan kemasan. Adapun strategi pemasaran The Coca-Cola Company. Coca-Cola memiliki beberapa program untuk mendukung penjualan dan pemasaran produk-produknya. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, yaitu yang pertama ada program promosi. Mereka mempunyai program promosi yang beragam, yang tidak hanya untuk meningkatkan penjualan dan pemasaran, tetapi juga meningkatkan loyalitas konsumen terhadap produk. Yang kedua ada layanan konsumen. Di Coca-Cola, Customer Service System didesain untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen secara terus-menerus terhadap produk-produk Coca-Cola dengan menyediakan pelayanan yang optimal kepada seluruh pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Selanjutnya ada area marketing kontraktor. Terbatasnya sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengembangan daerah tertentu, sekaligus komitmen untuk menciptakan peluang kerja yang luas di sektor informal, mendorong Coca-Cola untuk secara serius dan berkesinambungan untuk mengembangkan jaringan distribusi tak langsung, berbasis usaha kecil dan menengah atau UKM, seperti di Indonesia misalnya. Sistem distribusi ini mengadakan dua kelompok usaha kecil dan menengah yang terbagi dalam dua kelompok besar, area marketing kontraktor dan street vending. Selanjutnya, layanan produk pendingin. Riset membuktikan bahwa 90% konsumen Coca-Cola lebih menyukai membeli produk dalam keadaan dingin. Hal ini menunjukkan bahwa peranan
Peralatan pendingin sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan penjualan dan mendorong tingkat keuntungan para pelanggan. Dan yang terakhir ada HoReCa, dengan bekerja sama dengan berbagai hotel, restoran, dan kafe ternama. Coca-Cola memberikan beragam penawaran menarik melalui program HoReCa ini. Kemudian, strategi pemasaran Coca-Cola. Coca-Cola terus berinovasi untuk menciptakan produk, kemasan, strategi pemasaran, serta perlengkapan penjualan baru yang lebih berkualitas, kreatif, serta mempunyai ciri khas tersendiri. Dengan memahami kebutuhan dan perilaku konsumen, serta potensi Coca-Cola berinovasi dengan menciptakan produk-produk baru yang menjadikan produk minuman cepat saji Coca-Cola mempunyai rasa dan pilihan yang beragam. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih spesifik, Coca-Cola yakin bahwa produk-produk yang ditawarkan akan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Selain berinovasi pada produk-produk baru, Coca-Cola juga mencoba mengembangkan desain kemasan minuman serta meningkatkan kualitasnya. Selanjutnya, strategi pemasaran Coca-Cola mempunyai ciri khas tersendiri yang unik dan kreatif. Berbagai program promosi diadakan sesuai dengan event yang sedang berlangsung, baik melalui konser musik, pameran, promo penukaran tutup botol, hadiah kejutan, maupun iklan di TV. Dengan memanfaatkan event berskala nasional maupun internasional, Coca-Cola mencoba tampil dengan strategi pemasaran yang menarik. Selain berinovasi dalam produk kemasan dan strategi pemasaran, perlengkapan penjualan baru juga dikembangkan ke arah yang lebih baik. The Coca-Cola Company terus mengembangkan varian minuman cepat saji dengan rasa baru, serta keinginan untuk menjadikan Coca-Cola sebagai perusahaan minuman cepat saji yang lengkap. Varian minuman selain Coca-Cola di The Coca-Cola Company yaitu Barq's, Dasani. Dasani merupakan satu dari banyak produk air mineral Coca-Cola yang dijual di seluruh dunia. Dasani menawarkan beberapa jenis rasa minuman yang menggunakan pemanis sucralose. Rasa yang ditawarkan Dasani adalah lemon, grape, raspberry, dan strawberry. Kemudian ada Minute Maid. Minute Maid merupakan produk minuman jus sari buah. Minute Maid merupakan perusahaan orange juice pertama yang didistribusikan di seluruh Amerika selama bertahun-tahun. Minute Maid Company sekarang dimiliki oleh Coca-Cola Company dan telah menjadi perusahaan penjual jus buah dan minuman terbesar di dunia. Sebagai minuman sari buah, Minute Maid sangat diminati konsumen global. Hal tersebut terlihat dari berbagai variasi rasa yang ditawarkan Minute Maid berbeda di seluruh dunia. Setiap negara meluncurkan beberapa variasi rasa yang tidak akan terdapat di negara lainnya. Selanjutnya ada Fanta. Fanta merupakan produk minuman soda rasa buah dari Coca-Cola Company. Fanta memiliki dari 70 varian rasa yang berbeda dan biasanya varian tersebut sesuai dengan ketersediaan bahan di setiap negara. Sehingga varian Fanta memiliki kekhasan di setiap negara yang tidak ada di negara lain. Sebagai contoh, di Swiss dan Belanda terdapat Fanta Blackcurrant yang berasal dari buah khas negara-negara tersebut. Komposisi Fanta untuk rasa yang sama berbeda dengan antara negara yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh, Fanta Orange di Eropa menggunakan jus orange dengan komposisi tertentu, di mana di Amerika komposisi tersebut tidak digunakan. Oleh karena itu, Fanta memiliki lebih dari 70 rasa berbeda di seluruh dunia. Kemudian ada Sprite. Sprite adalah minuman yang tidak berwarna dengan rasa lemon dan jeruk nipis, serta bebas kafeina yang diproduksi oleh The Coca-Cola Company dan diluncurkan secara resmi di Amerika Serikat pada tahun 1961. Selanjutnya saya akan membahas strategi SDM The Coca-Cola Company. Mengembangkan sumber daya manusia merupakan salah satu fokus utama manajemen Coca-Cola dalam menyiapkan tenaga kerja yang handal, dinamis, dan penuh dedikasi. Sasaran Coca-Cola tak lain ialah memberi layanan yang prima dan memuaskan kepada lebih dari 200 juta konsumen. Coca-Cola menyadari bahwa untuk meraih semua peluang yang ada, memberikan layanan yang terbaik kepada para pelanggannya, dan untuk dapat menghadapi tantangan lingkungan bisnis yang kompetitif,
Timnya perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta sikap yang tepat. Coca-Cola tetap menyelenggarakan berbagai pelatihan serta mengembangkan SDM-nya untuk menjamin bahwa kemampuan bisnis perusahaan senantiasa memenuhi tuntunan pasar dan para karyawan mampu menghasilkan apa yang diharapkan dari mereka. Sementara itu, Coca-Cola juga secara berkesinambungan merekrut tenaga-tenaga muda berpotensi untuk menduduki posisi-posisi penting di masa mendatang. Strategi pemasaran Coca-Cola di Indonesia. Coca-Cola Bottling Indonesia merupakan salah satu produsen dan distributor minuman ringan terkemuka di Indonesia yang memproduksi dan mendistribusikan produk-produk berlisensi dari The Coca-Cola Company. Perusahaan memproduksi dan mendistribusikan produk Coca-Cola ke lebih dari 400.000 outlet melalui lebih dari 120 pusat penjualan. Coca-Cola Bottling Indonesia merupakan nama dagang yang terdiri dari perusahaan-perusahaan patungan antara perusahaan-perusahaan lokal yang dimiliki oleh pengusaha independen dan Coca-Cola Amati Limited, yang merupakan salah satu produsen dan distributor terbesar produk-produk Coca-Cola di dunia. Coca-Cola Bottling Indonesia memproduksi merek-merek inti seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan Fresty di dalam pabrik-pabriknya yang terbesar di seluruh Indonesia. Untuk menjaga agar mutu minuman yang dihasilkan sesuai dengan standar, tentu menerapkan dengan ketat proses produksi yang diakui secara internasional. Kemudian, pemberian kode-kode kepada setiap produk merupakan bagian terpenting dari keseluruhan proses. Dengan kode-kode itu, untuk menjaga agar para pelanggan mendapatkan minuman dalam rasanya yang lebih terbaik. Setiap kode menunjukkan keterangan-keterangan tertentu tentang produk tersebut. Ada kode yang menunjukkan keterangan tanggal pembuatan. Ada kode yang lebih rumit, terdiri atas huruf dan angka yang menunjukkan hari, bulan, sip, dan pabrik tempat minuman tersebut dibuat. Ada juga yang tidak tampak pada kemasan karena tinta yang digunakan hanya dapat dibaca dengan teknologi khusus. Semua itu menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa teknologi, sumber daya manusia, maupun material yang dipergunakan semuanya tertuju untuk kepuasan para pelanggan dan konsumen Coca-Cola yang ada di dunia. Kesimpulannya, The Coca-Cola Company merupakan sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat dalam bidang minuman, termasuk pabrikan, pengecer, dan pemasar konsentrat, minuman non-alkohol, dan sirup, yang bermarkas di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Kesimpulannya, The Coca-Cola Company merupakan sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat dalam bidang minuman, termasuk pabrikan, pengecer, dan pemasar konsentrat, minuman non-alkohol, dan sirup, yang bermarkas di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Perusahaan ini terkenal dengan produk utama yaitu Coca-Cola, yang formulanya ditemukan oleh seorang ahli farmasi yaitu John Stuyvesant pada tahun 1886 di Columbus, Georgia. Formula dan merek Coca-Cola dibeli pada tahun 1889 oleh S.I.G. Chandler. The Coca-Cola Company terus mengembangkan varian minuman cepat saji dengan rasa baru serta keinginan untuk menjadikan Coca-Cola sebagai perusahaan minuman cepat saji yang lengkap. Coca-Cola mempunyai rasa dan pilihan yang beragam. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih spesifik, Coca-Cola yakin bahwa produk-produk yang ditawarkan akan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian, Coca-Cola Bottling Indonesia merupakan dan memproduksi merek-merek inti seperti Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan Fresty di dalam pabrik-pabriknya yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk dapat menjaga mutu minuman yang dihasilkan sesuai dengan standar, tentu menerapkan dengan ketat proses produksi yang diakui secara internasional. Kemudian, pemberian kode-kode pada setiap produk merupakan bagian terpenting yang dilakukan oleh Coca-Cola Bottling Indonesia. Dengan kode-kode itu, agar menjaga para pelanggan mendapatkan minuman dalam rasanya yang terbaik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.